sini ketemu lagi sama saya John Martin. Itu dia nih ya, pusingnya sekarang punya anak, apalagi anak remaja. Aduh, macem-macem banget kejadiannya pemirsa. Aduh. Jadi gimana ya tanggapan masyarakat itu melihat berita-berita yang kayak gini, terus kita harus jaga anak itu gimana caranya? Kita tanya dulu. Mbak udah punya, sudah berkeluarga, maaf? Belum. Oh belum. Nah jadi kalau misalnya adik punya? Adik ada. Adik cewek apa cowok nih? Cewek. Adik cewek, masih remaja dong berarti? Masih kecil ya, masih menuju remaja. Nah jadi kalau untuk orang tua atau misalnya Mbak sebagai kakak ngejaga adik yang masih remaja apalagi perempuan gimana ya Mbak zaman sekarang tuh? Kalau saya bakal manage dia untuk kayak pergaulannya, terus kayak Mbak akan juga, kontrol pergaulannya iya, ya. iya. Jadi di tas sekolahnya Mbak pasang CCTV ya Mbak ya. Gimana cara ngontrolnya coba? Gimana cara ngontrolnya? Dilihatnya Kalau dia dari- ketemu sama siapa Iya, dan lain sebagainya. izinnya apa? Teman-temannya juga kita harus lihat pertemanannya seperti jadi apa. kalau Kak, aku mau ketemu nih sama Doni. Berapa nomornya Doni? Iya, gitu. Mana mukanya? Share location. Rumahnya di mana? Oh, share Share location. location harus. Iya, iya, iya. Jadi Mbak pantau pakai Getlock ya. Iya, Ya, jadi betul-betul. berdasarkan HP-nya dia lagi di mana, apakah benar di situ, Mbak tanya, Mbak telepon Iya. restorannya apakah benar adik saya bernama ini sedang duduk bersama dengan Doni gitu ya. Iya, benar. Mbak lebih ke intel ya daripada kakak ya, Mbak. Biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya, 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 iya. Tapi kalau menurut Mbak, kalau ada kejadian yang sampai viral banget, ada anak remaja yang bernasib kurang beruntung kayak berita ini, tuh menurut Mbak ini kesalahan siapa? Kesalahannya di mana? Kesalahan pelakunya sih, karena Oh iya, betul juga lu nanya. Kesalahan pelakunya. Masa bener juga. Yang ngapain salah yang nonton ya kan? Yang nonton nggak salah. Salah pelakunya. Saya yang salah benar. Selain pelakunya, ini kesalahan di mana kok sampai terjadi kejadian kayak gini gitu. mungkin orang tua juga mungkin nggak kontrol Gitu ya? gitu anaknya, pertemanan anaknya gitu, nggak ngeliat. Nah, untuk mencegah kejadian kayak gitu lagi, menurut Mbak apa yang perlu dilakukan? Untuk mencegah kita Supaya harus tidak terjadi lagi itu kejadian percabulan anak remaja kayak gitu. ngejaga anaknya masing-masing sih. Habis Betul juga, lu ditanyanya. Ngejaga anaknya masing-masing ya, masa polisi yang ngejaga anak lo? Kan? Nah, polisi ngejaganya masyarakat, bukan menjaga anak lo ya. Nah, Betul. selain itu, Mbak. Tutup aja kafe-kafe ya, supaya nggak banyak tempat nongkrong. Oh, kayak itu. Enggak. Pergi-pergi. Iya, pergi-pergi ke tempat-tempat yang nggak jelas kayak gitu. Oke. Jadi maksudnya kontrol orang tua harus lebih. Ya, iya. Biasanya anak-anak kayak gitu bisa nyontoh juga tentang di video-video di sosmed yang nggak penting tuh, nonton-nonton. Jadi kita putus aja sambungan Iya, internet iya. ya di seluruh negara Nggak ini ya, nggak Mbak. internetnya dong. Oh, maksudnya akses ke situs-situs Iya, yang nggak situs-situs benar yang- itu nah, itu. dibatasin gitu ya. Oke. Berarti memang kontrolnya berarti ada di orang tua, ada di sekolah mungkin. Iya, kan diri sendiri juga sebenarnya penting Betul. sih. Ya. Ada apa namanya telepon genggam dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih banyak. Ini banyak kayaknya sudah ready untuk berumah tangga dan punya anak ya, Mbak ya. Kapan diseriusin? Peran orang tua peran penting di rumah. Terus juga peran orang tua yang lebih penting adalah cara bondingnya ke anak. Gitu. Oke. Jadi anak itu kalau di rumah sudah dapat kasih sayang, terus orang tuanya pun juga perhatian, dia nggak akan keluar-keluaran ke rumah mencari perhatian lain seperti itu sih. Jadi menurut saya memang peran orang tua penting di rumah. Yang kedua adalah agama sih. Oke. Seperti itu. Ini kira-kira ada efek dari media sosial juga nggak sih, Mas? Nah itu Nah, ada juga peran pentingnya orang tua itu pembatasan di situ karena sekarang dengan bebasnya internet ya media sosial bebas itu ya terlalu gampang ya, makanya kalau orang tua nggak ngawasin atau nggak mantau anak terlalu bebas ya ujungnya gitu. oke. Media sosial itu paling ini juga. Jadi kalau misalnya ada waktu-waktu di mana kayak tadi Mas bilang, Iya. anak nggak bisa dikontrol sama orang tua nih. Ada jam-jam di mana anak nggak bisa dikontrol orang Iya. tua karena dia kalau pulang sekolah itu kan kayak udah bebas ya main sama Iya. temennya. Jam pulang rumahnya mungkin bisa tertunda atau dan lain sebagainya. Nah itu
cara supaya mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan menurut Mas gimana? Sebenarnya kan kalau sekarang itu anak-anak sekolah mau udah agak kecil aja udah bawanya handphone. Betul. Nah, kalau orang tua kan bisa aja kan, maksudnya setelah udah emang habis sekolah itu dipantaunya dengan ditelepon lah, udah pulang belum lah, udah gimana. Itu rasa peduli orang tua atau perhatian ke anak itu yang bisa apa ya? Enggak, anak itu lepas kontrol di situ. Jadi ada peran orang tua penting itu. Nah kalau Mas, kalau misalnya sudah punya anak nanti, kira-kira bakal membatasi penggunaan handphone nggak ke anak-anak atau akses ke internet lah? Ya, gitu. Harusnya sih saya akan batasi ya nanti ke depannya. Apalagi kalau anak-anak yang sudah menginjak usia remaja seperti itu. Kita kasih kesibukan yang lain. Tapi kan kadang-kadang kasihan Mas, soalnya kan biasanya teman-teman sekolahnya semuanya udah handphonean, sudah update, misalnya terus tiba-tiba kayak dia sendiri kayak mungkin ketinggalan berita atau misalnya dia pokoknya nggak update lah, nanti dia jadi kasihan juga sih di pergaulannya, ya nggak sih? Ya, kalau untuk itu internet untuk update segala macam kan itu memang penting. Tapi boleh-boleh aja ya. Kita akan batasi seperti itu. Nah, batasinya juga nanti kita akan kasih kesibukan lain seperti dia hobinya apa, misal futsal atau silat atau. Mendingan sebulan dikasih kuota cuma 20.000 Mas. Jadi kalau udah habis kuotanya udah ya. Langsung terputus koneksinya kemana-mana. Oh jadi kita lebih salurin hobinya aja sih. Jadi maksudnya dicari kegiatan selain dia cuman berkutat sama handphone doang atau sama gadget ya. Kalau gitu terima kasih banyak Mas. Sorry ganggu nih waktu ngopi-ngopi dan ngobrol-ngobrolnya. Saya ambil lagi ya Mas ya, jangan jadiin souvenir ya. Makasih. Permisi. Saya ganggu sebentar, saya John. Saya boleh tanya-tanya nggak Mbak? Boleh. Mbak sudah pernah dengar belum ada berita viral yang anak remaja terus dicabuli sama temen-temennya atau sama anak-anak seusianya dan akhirnya meninggal dunia? Udah pernah dengar belum? Udah lagi rame banget ya kan? Kebetulan udah punya anak atau belum nih Mbak, kalau boleh tahu? Anak saya 4. Ada anak cewek juga? Iya, anak saya yang paling gede tuh usianya udah 22 tahun. Terus cowok apa cewek nih? Cewek. Terus yang nomor 2 dia udah 20 tahun. Yang nomor 3 cowok, dia 16 tahun. Nah yang paling kecil nih 8 tahun. Jadi jaraknya jauh. Tanggapan Mbak sama berita yang kayak gini gimana menurut Mbak? Sebenarnya sangat disayangkan ya. Namanya kita orang tua di mana-mana ya, tentunya memikirkan anak-anak gadis kita seperti apa nantinya kalau diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu kita tuh orang tua kayaknya harus protect deh sama anak-anak. Kalau menurut Mbak kok sampai ada kejadian kayak gitu tuh salahnya paling besar di mana letak? Kalau mau cari letak kesalahannya itu sebenarnya ya kalau saya pribadi kita harus berkaca dari keluarga masing-masing dulu nih. Karena kalau menurut saya fondasi yang kuat itu harus dari rumah tangga itu sendiri. Ibu dan bapak harus berperanan terhadap anak-anak. Karena kalau zaman sekarang ya lingkungannya yang ada itu beda dengan zamannya kita dulu-dulu. Mungkin oleh karena zaman yang sudah semakin canggih ya. Jadi itu memang kita sudah harus memikirkan hal itu. Nah kalau Mbak sendiri kalau ngejaga anak yang lagi remaja, anak perempuan khususnya gimana caranya Mbak biasanya? Nah kalau saya pribadi itu lebih dengan berkomunikasi tentunya. Ya. Saya berharap anak-anak saya mau terbuka dengan saya. Saya menjadikan mereka sebagai seorang sahabat karena saya tidak mau ada artinya kita sebagai orang tua itu menjadikan dia sebagai teman. Karena biasanya anak-anak lebih cenderung tertutup ketika kita memang terlalu banyak memberikan tekanan kepada mereka. Mereka nggak mau cerita nih. Tapi kalau kita memposisikan kita sebagai orang tua, sebagai sahabat mereka nih, kamu gimana nih hari ini, sekolah kamu seperti apa, kamu ada apa gitu. Nah mungkin ada pendekatan-pendekatan yang semestinya kita sebagai ibu ya tentunya harus tahu gitu loh. Nah kalau selain komunikasi Mbak, sering diajak ngomong jadi sebagai teman dan lain sebagainya, cara kontrolnya supaya tahu misalnya pergaulannya kayak gimana, terus dia sama siapa aja, perginya dan sebagainya, kan nggak mungkin orang tua 24 jam kan ya? Benar.
kita menjadikan dia sebagai seorang sahabat. Nah, lewat pembicaraan-pembicaraan yang terjadi, kita akan tahu dengan siapa dia bergaul. Kamu tuh perginya dengan siapa, seperti itu. Karena kalau menurut saya ya, kita sudah merebut hati anak-anak, mereka akan nurut dengan sendirinya. Nah, dan perlu kita juga memberitahukan kepada mereka hal-hal yang baik, hal-hal yang memang harus menjadi panutan di dalam rumah tangga itu harus diterapkan di dalam lingkungan mereka. Jadi buat saya, biarlah anak-anak ini, terlebih anak-anak saya, memberikan satu pengaruh yang baik buat lingkungannya. Ya, nah tapi kan sekarang udah zamannya medsos ya Mbak, ya. Zaman orang tua dulu canggih, mungkin belum ada tuh ya kan media benar, sosial. Sekarang mereka tuh bisa berteman, ketemu sama orang asing yang kenalannya dari medsos, yang katanya udah akrab tapi nggak pernah ketemuan di dunia nyata, tiba-tiba ketemuan dan lain sebagainya. Pada awalnya kita akan memberitahukan bahaya kalau tidak menggunakan medsos secara benar. Karena medsos itu juga ada manfaatnya kalau menurut kami ya. Betul. Tetapi bila mana disalahgunakan, maka ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bisa membodohi anak-anak kita. Oleh karena itu, komunikasi tadi dan situasi-situasi yang terjadi di dalam rumah tangga itu kita harus mengandalkan Tuhan tentunya. Karena di sana ada iman, berarti kepercayaan terhadap Tuhan, anak-anak akan hidup di dalam penurutan. Berarti nggak pakai dibatasin penggunaan handphonenya. Kita harus memberikan mereka tanggung jawab, ya. Jadi kita memberikan mereka tanggung jawab, kepercayaan, tetapi dengan tentunya jangkauan-jangkauan yang kita buat tadi itu, seperti menghubungi teman tetap mereka, dikontrol, ya. Gitu. Terima kasih banyak Mbak. Permisi Mas, aku boleh nanya-nanya sedikit ya? Sorry ya, ganggu ya. Mas sudah dengar belum ada berita viral kalau ada anak remaja yang dicabuli sama anak-anak seusianya dan akhirnya meninggal dunia? Belum sih. Lagi rame banget di mana-mana Mas. Ada telepon genggam kan? Nah menurut Mas sudah punya anak belum? Atau sudah berkeluarga belum? Sudah? Pasti masih kecil ya anaknya? Kalau Masnya belum? Belum. Sebagai orang tua kira-kira sudah kebayang belum kalau ini anak nanti gede jadi remaja, apalagi punya anak perempuan, ngejaganya gimana? Gimana ya jaganya? Pokoknya jangan sering, jangan keluar malam aja dah. Keluyurannya dikontrol gitu ya. Paling sih cuma menjaga aja, cuma ngomongin aja udah gitu aja. Sering dinasihatin. Iya, sering dinasihatin. Nah, kalau misalnya sampai ada kejadian kayak gini, menurut Mas itu kesalahannya paling besar di siapa? Kalau sampai ada kejadian kayak gini nih, menurut Mas aja. Orang tua sih pasti. Orang tua ya? Iya. Kontrolnya ya? Iya, kontrolnya. Kalau Masnya, kira-kira menanggapi kasus yang kayak gini, apa sih Mas yang perlu diperbaiki, siapa yang perlu memperbaiki diri gitu? Ya kalau bisa sih dari anak juga sama orang tua juga sih. Orang tuanya ya? Tergantung dari orang tuanya. Mas punya adik perempuan nggak? Saya nggak ada. Saudara? Itu adik juga ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah kalau misalnya Mas suatu saat jadi orang tua, punya anak perempuan, atau laki-laki juga sama aja lah. Nah untuk mencegah hal-hal kayak gini terjadi itu, Mas akan melakukan apa kira-kira? Ya kalau misalkan sampai terjadi ya, misalkan ya sebelum terjadi dong Mas, jangan terjadi gitu. Kenal sama teman-temannya kali ya. Jadi kalau kemana-mana bilang, kalau gitu. Nah itu dia pemirsa, kayaknya memang semua harus introspeksi ya supaya kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak terulang lagi. Orang tua, pihak-pihak di sekolah, teman-temannya juga kayaknya ya harus semua ikut menjaga dan ikut bertanggung jawab supaya hal-hal kayak gitu sudah nggak pernah akan ada lagi. Kalau bisa bener-bener bersih semua, jadi anak-anak itu bebas bergaul, bebas bermain dan nggak ada kejadian-kejadian asusila kayak gini lagi ya. Pokoknya kita jaga sama-sama. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di Asal Cerita berikutnya. Bye-bye.